Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada hari ini kita akan mempelajari bagaimana hukum administrasi negara ya. Jadi ada pun materi pada perkuliahan kita pada hari ini merupakan terkait tentang kebijakan. Ya, banyak yang bisa bilangkan itu suatu peraturan kebijakan, ada yang bilang suatu peraturan kebijaksanaan. Ya, artinya dalam hal tersebut merupakan kebijakan dari administrasi negara. Nah, jadi kebijakan ini sendiri dalam istilah asingnya dari bahasa Belanda itu Beleidregel, ya. Bisa disebut juga dia Beleidregel, Spiegelrecht, atau bisa juga disebut dengan Stedewetgeving. Jadi itu kalau misalnya penyebutan dari istilah bahasa Belanda. Namun dalam bahasa Inggris dia disebutkan sebagai policy rule. Nah, jadi dalam Indonesia itu dia tadi peraturan kebijakan ataupun peraturan kebijaksanaan. Nah, kalau misalnya kita cari pengertian ataupun definisi dari peraturan kebijaksanaan ini ataupun peraturan kebijakan, tidak ada yang membuatkan dalam hal ini jadi satu kesatuan yang dimaksud dengan kebijakan itu sendiri seperti itu. Namun ada beberapa pakar dalam hal ini menurut Pringodigo itu adalah serangkaian tindakan dan kegiatan yang direncanakan oleh pemerintah atau dengan melibatkan pakar, ya, non pemerintah atau swasta untuk mencapai tujuan ataupun sasaran yang dicita-citakan. Nah, beliau ini menyebutkan kebijakan ini merupakan keputusan yang bersifat pengaturan ataupun tertulis, ya, atau keputusan yang tertulis atau lisan yang berkaitan erat dengan kekuasaan ataupun wewenang diskresioner atau prinsip Freers-Messen. Nah, ini yang dimasukkan terkait dengan kebijaksanaan. Adapun menurut Hu Hepwer, ini disebutkan kebijakan itu merupakan suatu upaya, ya, untuk mencapai tujuan tertentu dengan berdasarkan atas pilihan-pilihan yang ada. Jadi dalam hal ini si administrasi pemerintah yang tadi ya melakukan untuk mengambilkan suatu upaya yang sebenarnya itu tujuannya untuk mencapai satu tujuan begitu dengan berdasarkan atas pilihan-pilihan yang ada. Nah, dalam hal ini sebenarnya dia tidak mesti harus dari itu di peraturan perundang-undangan ataupun wewenang yang diberikan secara peraturan perundang-undangan. Contohnya dari diatribusikan oleh undang-undang ataupun diberikan delegasi oleh peraturan perundang-undangan seperti itu. Nah, jadi ciri-ciri peraturan kebijaksanaan ini sendiri, yang pertama itu peraturan kebijaksanaan itu bukan merupakan peraturan perundang-undangan. Itu yang harus saudara pahami, ya. Peraturan kebijaksanaan itu bukan suatu peraturan perundang-undangan. Artinya dia tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Yang dalam hal ini kita tahu undang-undang hierarki peraturan perundang-undangan itu Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011. Nah, adapun yang kedua itu merupakan asas-asas pembatasan dan pengujian terhadap peraturan perundang-undangan tidak dapat diberlakukan pada peraturan kebijaksanaan. Ya, ini tentu karena dia tidak bisa disamakan dengan peraturan perundang-undangan. Jadi dia tidak mungkin berlaku tentang asas-asas pembatas dan pengujian terhadap peraturan perundang-undangan. Nah, yang ketiga itu peraturan kebijaksanaan tidak dapat diuji secara wet mati height, ya, karena memang tidak ada dasar peraturan perundang-undangan untuk membuat keputusan peraturan kebijaksanaan tersebut. Nah, yang keempat itu merupakan peraturan kebijaksanaan dibuat berdasarkan Freys-Ermessen dan ketiadaan wewenang administrasi bersangkutan membuat peraturan perundang-undangan. Nah, yang kelima merupakan pengujian terhadap peraturan kebijaksanaan lebih diserahkan pada dogmatic head, sehingga batu ujinya adalah asas-asas umum pemerintah yang baik ataupun yang disingkat sebagai AAUPB, ya, asas-asas pemerintahan umum yang baik. Ya, dalam praktiknya diberi format dalam berbagai bentuk dan jenis aturan.
ya. Dalam praktiknya seperti itu. Formatnya tergantung pada bagaimana administrasi negara itu sendiri. Nah, tadi kita sudah mempelajari bagaimana cirinya ya. Cirinya itu yang demikian. Jadi yang kedua itu yang harus tahu itu bagaimana sih fungsi dari peraturan kebijakan itu sendiri. Nah, yang pertama dia adalah sebagai sarana pengaturan yang melengkapi, menyempurnakan, dan mengisi kekurangan-kekurangan yang ada pada peraturan perundang-undangan. Nah, dikarenakan keseringan peraturan perundang-undangan itu tidak dibuatkan suatu peraturan pelaksananya, begitu. Nah, dalam hal ini tentu yang kedua adalah sebagai sarana pengaturan bagi keadaan vakum peraturan perundang-undangan, ya karena dia tidak diatur. Nah, hal demikian itu diperbolehkan. Nah, ketiga adalah sebagai sarana pengaturan bagi kepentingan-kepentingan yang belum terakomodasi secara patut, ya, secara layak, benar, dan adil dalam peraturan perundang-undangan. Nah, yang keempat itu merupakan sebagai sarana pengaturan untuk mengatasi kondisi peraturan perundang-undangan yang sudah ketinggalan zaman. Artinya memang jelas ya, dalam hal ini hukum itu mengikuti peraturan zaman, perkembangan zaman. Nah, dalam hal ini juga kita lihat banyak suatu peraturan-peraturan itu yang dalam hal ini dibuatkan suatu kebijakan dikarenakan adanya mungkin COVID-19, begitu kan. Jadi tidak efisien lagi peraturan tersebut dalam keadaan masyarakat yang sekarang ini yang terkena mungkin dampak COVID-19. Untuk itu dibuatkan suatu kebijakan. Nah, inilah sebenarnya juga peraturan kebijakan itu sebagai pelaksananya tadi. Yang kelima itu adalah guna bagi kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi administrasi di bidang pemerintahan dan pembangunan yang bersifat cepat, berubah, atau memerlukan pembaruan sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi. Jadi ibaratkannya ya tetap sama. Intinya adalah bagaimana melihat perkembangan zaman itu sendiri. Di mana dalam hal ini syarat penggunaan peraturan kebijakan itu yang pertama itu adalah sementara penerapan ataupun penggunaan peraturan kebijaksanaan harus memperhatikan hal-hal yang dimana diantaranya yang pertama itu harus sesuai dengan dan serasi dengan tujuan undang-undang yang memberikan ruang kebebasan bertindak, ya artinya diskresi. Nah, yang kedua itu adalah serasi dengan asas-asas hukum umum yang berlaku, ya. Dan yang ketiga sesuai dan tepat guna dengan tujuan yang hendak dicapai. Nah, hal ini, ya, tentu, ya harus sesuai dengan dalam hal ini tujuan peraturan perundang-undangan. Nah, bagaimana nih ketika suatu peraturan kebijakan itu tidak sesuai ataupun tidak serasi dengan tujuan undang-undang. Nah, itu makanya kita bisa menggugat itu secara dalam hal ini kita ke TUN, begitu. Nah, karena penyelesaian konflik terhadap keputusan itu ataupun peraturan kebijakan itu di TUN seperti itu karena menyalahi, begitu kan, karena dia tidak sesuai dengan tujuan misalnya. Jadi dia memang harus ada dalam hal ini serasi dengan asas-asas hukum umum yang berlaku. Itu tadi AUPB tadi, asas umum pemerintahan yang baik. Nah, dan juga dia tetap tepat guna, ya, dengan tujuan yang hendak dicapai. Nah, nanti dia kadang-kadang ada itu suatu kebijakan itu yang tidak jelas, nah itu yang tidak dibenarkan dalam hal ini. Karena tujuan itu ya itulah harus dia memang dalam hal ini jelas terlihat. Nah, lalu siapa saja sih sebenarnya pejabat yang berwenang membuat peraturan kebijakan itu, kan begitu kan? Nah, tentu dalam hal ini peraturan kebijakan dibuat oleh pemerintah, ya, sebagai administrasi negara. Ya, tentu dibuatkan oleh pemerintah, tidak mungkin dia dibuatkan oleh sipil dan mungkin bukan dia dalam hal ini dalam pemerintahan seperti itu juga. Nah, yang dimana dalam hal ini cabang-cabang pemerintahan yang lain tidak berwenang membuat peraturan kebijakan, ya. Artinya jelas ya, cabang-cabang pemerintahan yang lain itu tidak berwenang. Nah, presiden sebagai kepala negara tidak dapat membuat peraturan kebijakan. Ini jelas. Karena presiden dalam hal ini dia tidak bisa membuat suatu peraturan kebijakan. Dia kan bisa mengeluarkan perpres seperti itu, peraturan presiden, ya kan? Kepres, keputusan misalnya seperti itu. Nah, karena kewenangan presiden membuat peraturan kebijakan adalah dalam kedudukan sebagai badan atau pejabat administrasi negara, bukan sebagai kepala negara. Begitu dia. Jadi
Kedudukannya itu harus memang sebagai badan dan pejabat administrasi negara, bukan sebagai kepala negara. Nah, begitu. Nah, jadi itu menjadi dasar mengapa presiden tidak bisa membuat suatu peraturan kebijakan. Nah, dalam hal ini adapun apa namanya bisa dibentuk itu seolah-olah bentuknya itu kayak misalnya surat edaran ya, ataupun disebut SE ya. Surat edaran itu merupakan salah satu bentuk peraturan kebijakan. Nah, biasanya digunakan oleh seorang pejabat ataupun ya kita ambil contoh menteri ya atau direktur jenderal ya untuk memberitahukan kepada jajaran di bawahannya mengenai suatu kebijakan yang harus dilaksanakan yang berkaitan dengan pelayanan publik. Nah, artinya kalau misalnya kita ambil dari poin tersebut, adanya sebenarnya pengaturan internal ya. Dalam hal ini untuk apa namanya? Mengenai suatu kebijakan yang memang harus tujuannya apa? Jadi ada pelayan misalnya tadi yang kita ambil contoh untuk pelayanan publik ya, harus memang dilaksanakan untuk berkaitan dengan pelayanan publik seperti itu, untuk menjadi lebih baik. Karena mungkin di peraturan perundang-undangan sendiri dia tidak diberikan bagaimana peraturan pelaksananya, itu dia. Jadi sebenarnya dia memenuhi apa yang kekurangan dari peraturan perundang-undangan itu sendiri. Kedua itu petunjuk operasional ya. Bentuk yang kedua itu adalah petunjuk operasional. Nah, petunjuk operasional ini ataupun petunjuk teknis yang membuat berbagai cara teknis administratif ya, dan operasional mengenai tugas tertentu. Ini sudah termasuk ya. Jadi dibuatkan suatu peraturan kebijakan itu misalnya dalam bentuk petunjuk operasional. Jadi ada suatu pekerjaan ya, yang dimana teknis operasionalnya itu dibuatkan dari suatu petunjuk operasional dengan dia peraturan kebijakan. Ya, bentuknya itu dengan petunjuk operasional. Yang ketiga bentuknya adalah instruksi yang dikeluarkan oleh pimpinan yang bersifat perintah untuk menjalankan tugas tertentu, ya instruksi. Jadi dalam hal ini mungkin pimpinan-pimpinan dapat mengeluarkan suatu instruksi kepada jajaran yang lebih di bawah dia. Dalam hal ini guna sebenarnya untuk menjalankan tugas tertentu. Artinya ada tidak surat tugasnya seperti itu. Nah, ini dia juga semacam bentuk dari peraturan kebijakan itu sendiri sebagai instruksi ya. Berikutnya adalah pengumuman ya. Pengumuman yang dimana dalam hal ini antara lain berisi informasi yang diperlukan bagi masyarakat yang berkepentingan mengenai suatu pelayanan publik yang disediakan oleh instansi pemerintah. Jadi apanya bentuk yang ini adalah semacam pengumuman ataupun himbauan ya, yang ya isinya tetap terkait untuk informasi yang diperlukan bagi masyarakat yang berkepentingan ya untuk melakukan suatu pelayanan publik terhadap administrasi negara itu tadi. Nah, dalam instansi pemerintah tentunya. Nah, di sini asas-asas umum pemerintahan yang baik tadi itu contohnya itu asas kesamaan ya. Asas kepastian hukum, ada juga asas dapat dipercaya. Ini dia termasuk dalam Elhamin Bachinsel van Behoorlijk Bestuur. Nah, ini dia dimasukkan dalam asas-asas pemerintahan umum yang baik dalam suatu peraturan kebijakan. Ada syarat penggunaan apa namanya tadi itu FE ya, yang dimana kita tahu itu adalah apa namanya dalam hal ini belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyelesaian in concreto terhadap suatu masalah tertentu. Padahal masalah tersebut menurut penyelesaian yang segera. Ini saya ambil contoh misalnya dalam menghadapi suatu bencana alam ya, misalnya COVID-19 kita sanggup, ataupun wabah penyakit menular ya sama. Aparat pemerintah harus segera mengambil tindakan yang menguntungkan bagi negara maupun rakyat. Tindakan yang semata-mata timbul atas prakarsa sendiri. Nah, ini dia juga yang dimasukkan. Nah, terkait dengan peraturan kebijakan ini sendiri. Nah, peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar berbuat aparat pemerintah memberikan kebebasan sepenuhnya. Misalnya dalam memberikan izin berdasarkan pasal 1 HU, misal contoh, menimbulkan keadaan bahaya sesuai dengan situasi dan kondisi daerah masing-masing. Ya. Yang ketiga adalah adanya delegasi peraturan perundang-undangan. Menurut aparat pemerintah diberi kekuasaan untuk mengatur sendiri, yang sebenarnya kekuasaan itu merupakan kekuasaan aparat yang lebih tinggi tingkatnya.
Misalnya dalam menggali sumber-sumber keuangan daerah. Pemerintah daerah bebas untuk mengelola asalkan sumber-sumber itu merupakan sumber yang sah. Ini dia. Ini maksudkan eh, tentang apa namanya syarat penggunaan FE ini tadi sendiri. Nah, jadi saya rasa terkait peraturan kebijakan ini sebenarnya sudah jelas ya. Dalam hal ini apa namanya kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah itu tadi untuk memang kepentingan suatu internal juga, bisa juga untuk kepentingan eksternal seperti itu pada masyarakat sendiri. Adapun berikutnya kita akan mempelajari bagaimana itu adalah keputusan ataupun ketetapan dari administrasi negara. Nah, keputusan administrasi negara ini merupakan perbuatan hukum publik bersegi satu yang dilakukan oleh alat administrasi negara untuk menyelenggarakan kepentingan umum. Nah, keputusan administrasi negara ini di Belanda ini yang disebutkan dengan basicking yang sebenarnya yang sudah kita sebutkan di yang lalu seperti itu. Di Indonesia belum ada kesatuan mengenal tentang istilah basicking tersebut. Nah, keputusan ataupun ketetapan ada yang dibuat untuk menyelenggarakan hubungan dalam lingkungan administrasi yang membuatnya yang dikenal dengan keputusan intern. Ada juga dibuat untuk menyelenggarakan hubungan alat administrasi negara yang membuatnya dengan pihak swasta atau warga masyarakat atau dua atau lebih alat administrasi negara yang dikenal dengan keputusan ekstern. Yang di dalam hukum administrasi terpenting adalah keputusan ataupun ketetapan ekstern. Nah, dalam hal ini Prince yang memberikan definisi keputusan ataupun ketetapan itu sebagai pembuatan hukum persegi satu dalam lapangan pemerintahan arti sempit atau bestur. Nah, dilakukan oleh alat pemerintahan dalam arti yang luas berdasarkan kekuasaan istimewa. Nah, inilah yang dia dimaksudkan bagaimana suatu kebijakan itu sendiri, suatu keputusan. Nah, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 86 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan ketetapan ini dengan sebutan keputusan tata usaha negara ataupun ketun. Ya. Adapun yang dimaksud dengan keputusan ataupun ketetapan administrasi negara, Undang-Undang Peraturan menyebutkan istilah keputusan tun berdasarkan ketentuan pasal 1 itu kalau saya tidak salah angka 3. Ya. Disebutkan bahwasannya suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan ataupun pejabat tun yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini bersifat konkret, individual, ya, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang ataupun badan hukum perdata. Nah, unsur-unsur utama keputusan tun ini sendiri seperti yang dirumuskan tadi, yang pertama adalah penetapan tertulis, ya. Yang kedua adanya yang dibuatkan oleh badan ataupun pejabat tun. Yang ketiga adalah konkret. Yang berikutnya adalah individual, bersifat final, ya, serta menimbulkan akibat hukum bagi seorang ataupun badan hukum perdata. Nah, penetapan tertulis itu maksudnya dalam hal ini cukup ada hitam di atas putih. Karena menurut penjelasan pasal tersebut, ya, bahwa bentuk formal tidak penting dan bahkan nota dinas ataupun memo sudah memenuhi syarat sebagai penetapan tertulis. Ya. Adapun badan ataupun pejabat tun yang dirumuskan dalam undang-undang peraturan itu pada dasarnya adalah badan-badan ataupun pejabat yang melakukan urusan pemerintahan dalam arti sempit. Nah, kalau kita bandingkan rumusan keputusan ataupun ketetapan yang dikemukakan oleh Prince tadi adalah yang dimuat dalam undang-undang peraturan. Yang lebih luas rumusan dikemukakan oleh Prince tadi. Nah, menurut rumusan Prince, ya, pejabat-pejabat yang membuat dan mengeluarkan keputusan ataupun ketetapan tidak terbatas pada badan ataupun pejabat dalam lingkup pemerintahan dalam arti yang sempit. Akan tetapi, badan ataupun pejabat-pejabat tersebut dalam lingkup pemerintahan yang secara luas ataupun dimasukkan legislatif maupun yudikatif bisa membuat keputusan ataupun ketetapan. Hanya saja keputusan ataupun ketetapan itu dimaksudkan untuk menyelenggarakan dan melaksanakan tugas-tugas dan urusan pemerintah dalam arti yang sempit. Secara ini dalam arti sempit ini adalah tetap terkait di eksekutifnya saja. Sedangkan ketun yang ditentukan dalam undang-undang peraturan hanya ketun yang dibuat oleh pejabat-pejabat dalam lingkup eksekutif. Nah, hal ini bisa kita pahami mengingat bahwa undang-undang peraturan membatasi ketun. Yang bisa dibawa ke peraturan ke peraturan hanyalah ketun. Nah, yang dibuat oleh administrasi negara dalam lingkungan eksekutif. Nah, untuk dapat menjalankan tugasnya, di samping
membuat keputusan, alat administrasi negara juga mengeluarkan peraturan, di mana pada waktu kita membahas pengertian HAN, ya, pra Prajudi Atmosydurjo menyatakan bahwa peraturan itu termasuk dalam undang-undang dalam arti luas yang merupakan bagian dari sumber hukum tata usaha negara yang bersifat otonom yang dapat diubah, ditambah oleh alat negara tata usaha negara apabila perlu dengan memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Nah, adapun sebenarnya perbedaan antara keputusan ataupun ketetapan dengan peraturan yaitu pertama adalah keputusan ataupun ketetapan dibuat untuk menyelesaikan hal-hal yang konkret, ya, yang telah diketahui lebih dahulu oleh alat administrasi negara yang dalam hal ini bersifat kasuistik, ya. Sebagai contoh, ya, misal SK penerimaan pegawai, ya, di sana disebut secara tegas nama-nama pelamar yang diterima sebagai calon pegawai sehingga SK tersebut hanya diperuntukkan bagi para pelamar yang diterima sebagai calon pegawai yang disebut dalam SK itu. Nah, sedangkan peraturan, ya, peraturan umum nih dibuat untuk menyelesaikan hal-hal yang bersifat abstrak, ya, di mana dalam hal ini tentu belum diketahui sebelumnya karena dia bersifat umum dan yang mungkin akan terjadi. Sebagai contoh, ya, kita ambil contoh suatu peraturan, ya, dalam hal ini yang mengatur tentang syarat-syarat harus dipenuhi oleh pelamar PNS. Di sana tidak bisa disebutkan satu persatu calon pelamar, sehingga dikatakan berlaku umum dan bersifat abstrak karena belum diketahui siapa-siapa sajakah nama-nama orang yang berniat melamar sebagai PNS. Nah, namun dalam hal ini akan tetapi perlu diingat bahwa walaupun satu peraturan dibuat untuk menyelesaikan hal-hal yang masih abstrak, tapi seringkali perkara konkret terjadi sebelumnya menjadi sebab maka itu dikeluarkannya lah suatu keputusan. Nah, kadang-kadang memang perbedaan dari keputusan dengan peraturan itu tidak jelas. Karena produk hukum alat tata usaha negara itu yang kita kenal dengan peraturan ini juga bentuknya formalnya merupakan keputusan. Tapi sebenarnya kita lihat harus pada isinya bersifat mengatur. Nah, apalagi ya dalam suatu peraturan yang sifatnya mahlik, ya, yaitu suatu peraturan yang dibuat untuk menyelesaikan suatu perkara konkret. Dan setelah penyelesaian itu terlaksana, kemudian peraturan itu diberhentikan, kan begitu. Nah, hal ini sebenarnya diberhentikan tidak perlu itu tanpa dicabut. Nah, karena hal tersebut untuk membedakan apakah suatu keputusan itu merupakan peraturan ataupun keputusan dalam arti basicing, ya kan? Kalau misalnya kita kaji lagi lebih mendalam, ya, Philippe Mahajun itu menyatakan bahwa pada umumnya badan-badan TUN seperti halnya departemen, lembaga pemerintah non-departemen, Pemda tingkat 1 dan 2, ya. Dalam hal ini undang-undang pemerintah daerah yang sudah beberapa kali dirubah, yang terakhir sebagaimana tahun 2014, ya. Itu nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah dengan Pemda provinsi dan Pemda kabupaten ataupun kota menetapkan bentuk tertentu yang membedakan keputusan TUN dalam arti basicing dengan keputusan yang merupakan peraturan. Nah, keputusan yang merupakan basicing disebut dengan judul SK, surat keputusan. Contoh itu misalnya tadi, dia SK Menteri, SK Gubernur, dan lain sebagainya. Sedangkan keputusan yang merupakan peraturan bersifat umum dia disebut dengan keputusan. Misalnya keputusan Menteri. Jadi kalau dia basicing, dia dibuatkan surat keputusan, maka disebut dengan singkat SK. Tapi kalau misalnya dia termasuk dengan peraturan yang bersifat umum, dia hanya dikategorikan keputusan menteri. Keputusan saja, tidak di dalam hal ini tidak SK, seperti itu. Nah, kalau itulah membedakan antara basicing seperti itu, ya. Nah, kalau misalnya gampang ya kita melihatnya kalau misalnya dari peraturan tersebut. Nah, di dalam undang-undang peraturan ataupun pasal 2 huruf A, bentuk hukum peraturan ini dikenal dengan istilah keputusan TUN yang merupakan pengaturan yang bersifat umum. Nah, di samping membuat keputusan dan peraturan alat administrasi negara, juga mengeluarkan produk hukum yang dikenal dengan sebutan PSEODO, ya, wet having, yaitu tadi yang kita bahas pada yang lalu terkait bagaimana ini tentang sebenarnya terkait kebijaksanaan, ya. Lalu sebenarnya itulah dia
singkatnya tentang bagaimana keputusan eh, ataupun peraturan terkait TUN ini sendiri. Jadi adapun perkuliahan kita pada berikutnya itu ya kita akan membahas bagaimana bahwasannya dalam keputusan ini ada memang harus dibuatkan suatu rencana, ya kan? Rencana dalam kegiatan pemerintahan, ya, eh, untuk melaksanakan eh, suatu kegiatan administrasi negara itu sendiri. Demikianlah perkuliahan kita pada hari ini. Semoga bermanfaat pada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.